kitab Tanbihul Ghafilin atau kitab setelah itu yang banyak kitab apa teh? Kitab apa teh? Yang itu banyak Israiliyatnya. Duh lupa ya kitab teh. Nah, Tanbihul Ghafilin salah satunya. Tanbihul Ghafilin enggak banyak yang sahih riwayatnya. Itu ada suami lihat istrinya nanaon bismillah harus dinikmah. Tapi kalau mun WA walaupun itu baca salam kan baca salam itu kan sunnah ya. Misal kita WA nih, saya ambil HP WA bismillahirrahmanirrahim atau pendek bismillah gitu. Enggak pakai salam. Nah, bismillah. Bagaimana rencana kita ketemuan jadi enggak gitu bismillah. Dan itu sudah banyak meniru orang kalau kita interaksi dengan kita biasanya nggak pakai bismillah dia karena kita sering ke WA ke dia pakai bismillah dia pun akhirnya pakai bismillah dulu ke kita bismillah gitu. Bismillah katakan assalamualaikum bismillah assalamualaikum sekarang lagi di mana gitu. Nanya kayak gitu. Bismillah itu luar biasa ya luar biasa. Kullu amrin la yubda'u bihi basmalah bahwa aqta'u au abdalu au azzam. Setiap perbuatan yang tidak dimulai dengan basmalah seperti binatang yang tidak sempurna, cacat, tidak sah dikurbankan. Celina potong, tandungna tuh ieu, copok gitu. Atau buduk kulitna. Gitu. Mun teu pakai basmalah. Nah, si suami itu dalam kisah itu lihat istrinya nama bismillah mereka ambil gelas bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim gitu. Setiap melakukan perbuatan apa saja bismillah. Mau masak nagan gorengan bismillahirrahmanirrahim bismillah pokoknya. Setiap perbuatan baik dia bismillah pasti pakai kerudung terbaca bisa kan baca doa pakai baju panjang teuing ya alhamdulillah dia razaqani panjang teuing doa bismillahirrahmanirrahim gitu. Pokoknya setiap melakukan perbuatan baik dia bismillah. Si suaminya dalam riwayat itu ingin ngecek si uji. So, yakin banget istriku dengan bismillah. Dia masih uang. Istriku, aku titip uang ya. Nih. Kasih uang. Ya. Diikuti oleh suaminya. Si itu nyimpan di mana? Oh di lemari. Simpan di hadapan baju. Oh ini. Besoknya diambil sama si suaminya uang itu tanpa sepengetahuan istrinya. Ambil. Terelem-elem. Lain disumpulkan lain, dialurkan ke sungai. Duit teh kebutuhan itu. Dialurkan. Semua kapagi lah, mual mustahil kapagina, terus kacai ke laut gitu. Terus sorenya si suami datang ke istrinya. Wahai istriku, mana uang yang kemarin aku titipkan kepadamu? Aku mau ambil ada keperluan. Oh iya suamiku. Ya ketika ngambil angkat bajunya, ya bismillahirrahmanirrahim. Ayah, ini salah kita. Ini sekali kan, dihitung jumlah, satu buat kan gitu. Langsung suaminya di situ baru percaya ke istrinya. Itu hikmah basmalah. Kadang-kadang dalam kondisi terdesak, kalimat-kalimat zikir-zikir pendek bisa menunjukkan khasiatnya. Allah ijabah apa yang kita titipkan dalam kalimat itu. Itu contoh satu ya. Mungkin banyak kalau kita susuri kisah-kisah yang menunjukkan bahwa wal adhiyatu wa ta'uzatul bimanjilatis silah. Ta'ud, doa, zikir itu seperti senjata kita untuk membantu kita membela diri kita. Itu senjata itu. Wasilah bidharibi.
dan senjata tergantung siapa yang menggunakannya. Senjata ini ta'awud, ini bismillah, tergantung siapa yang memakainya, membacanya. Itu bukan sekedar doanya itu, tapi siapa yang menggunakan senjata itu. Gitu. Apalagi kalau dikaitkan dengan para nabi. Siapa yang menggunakan tongkat itu? Nabi Musa. Lain ulang tongkat nggak bisa nanaon. Nabi Musa ketika menggunakan tongkat, awal teh tenggelamkan karena laut, plok karena laut, langsung blong, laut teh ulah sampai ke ujung. Bayangkan, sampai berada Nabi Musa. Kita mah orang berburu. Orang lain-lain tangan tongkat Nabi Musa berburu tongkat Nabi Musa. Mun ayeuna dipakai anggaran orang bisa keprek mau bola laut moal. Anggaran lautna gitu kayaknya gitu. Karena makanya Nabi Musa alaihissalam. Batu yang ketika Nabi Ibrahim sama Ismail nembok Ka'bah, batu anu angkat ke luhur, roh turun karena ambil semen, naik ke luhur, batu. Teknologi itu mana? Teknologi itu turun naik, itu belum batu, Allah gerakkan. Ulekan, lumpang, panutu, nuku Rasul bilang muter. Ketika Siti Fatimah interupsi ayam minta pembantu di dapur, capek gawe di dapur teh. Ibu dulu merasa beren rumah di dapur kasih umi muter oleh pada subuh teh. Min kue naon gitu tiap minggu. Serangan ya tadi kita mukusan. Tapi bantuan tadi mah. Bantuan peminantu tadi datang pagi-pagi. Enggak minggu serangan ya kue. Capek gitu. Ketika Rasul teh muter tasnya teh tutu sorangan diantar. Ketika Rasulullah SAW, kalau aku tidak ingin kau dapat pahala, aku biarkan lumpang untuk ya soek dia ikan melayani kamu gitu Rasulullah. Tapi kan kamu tidak dapat pahala dari pekerjaan dapur kamu gitu. Jadi luar biasa. Wasilah bidoribihi la bihadihi pakot, bukan karena senjata tajamnya. Betul, tajam. Buatan Singapura yang keren para penyembelih kambing, mulai betul Singapura, Jepang, Thailand, saruku. Bikin eta senjata nu tajam ke jelema nu teu bisa mencit. Maka mah jeung mencit. Mau bisa, kumaha cara mencitna teu bisa. Jadi yang menentukan kitanya doa itu diijabah, senjata itu mati tidaknya, bermanfaat tidaknya, bukan sekedar tajamnya, bukan. Itu pistol, dicekal ke polisi, manfaat, tahu dia kapan harus menembak, dia kemana nembaknya. Tapi kalau di cekal ngaku penjahat, sahawe sasaran ditembak kemana. Yang penting punya keuntungan ketika berhasil nembak, dia mana bukan duit misalnya, kayak gitu. Luar biasa ya, bidoribihi la bihadihi pakor. Senjata itu tergantung siapa yang menggunakannya, bukan karena tajamnya saja. Pamata kana silah-silahan taman la apatabihi. Maka ketika senjata itu sempurna, dia tidak ada cacatnya, wasahid sa'idun qawiyun, dan tangannya juga kuat, tidak ada masalah, wal mani mafkudul hasolat nikaya fil adu, maka dia akan bermanfaat. Tangannya kuat, kemudian senjatanya tajam, maka dia akan bermanfaat untuk mengalahkan musuh. Gitu. Kalau sempurna pendukungnya. Tapi wa mata takhalaba wahidun min hadis salasa
takhallafa taksi. Ketika salah satu dari syarat ijabah doa itu hilang, maka tidak akan terjadi ijabah doa, maka akan tidak mungkin ada pengaruhnya. Fa idza kanat doa fi nafsihi ghairu sholih, apabila yang berdoa itu dipegang oleh orang yang tidak sholih, awid da'i lam yajma' baina qalbi wa lisanihi fid du'a, atau doa itu ada di orang yang tidak terkumpul dalam dirinya kekuatan hati dan lisan, au kana samma mani'un minal ijabah lam yasul asar, atau orang yang berdoa itu tidak terpenuhi syarat-syarat ijabah doa, maka lam yasul asar, maka tidak akan tercapai terkabulnya doa. Doa itu tidak akan tercapai kalau pendukung ijabah doa itu tidak ada. Berarti kita harus menyiapkan semuanya. Satu, yang berdoa kita harus menyiapkan diri. Siapkan diri kita. Bisa tidak kita menggunakan doa itu? Siapkan hati, siapkan lisan. Kemudian siapkan doanya, cari waktu-waktu yang tepat untuk ijabah doa, perbanyak berbuat baik. Nanti saat kondisi kita sangat terdesak dan butuh sekali pertolongan Allah, full di sana kita akan wajah kita apa? Iqbaluhu Allah, akan menghadapkan wajah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saat itulah barulah doa akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada orang yang berperjalanan jauh, dia makannya haram, dari nipu, dari berbohong, dari berbuat zalim, kemudian pakaiannya dari uang yang haram, makanan dari yang haram, pakaian dari yang haram, kemudian dia berada di tempat yang tidak ijabah doa, berada di waktu yang bukan ijabah doa. Apa pertanyaan Allah melalui lisan Rasul? Fa'aina yustajabulah. Bagaimana mungkin Allah ijabah doamu? Bagaimana mungkin Allah akan mengijabah doa orang itu yang makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, pekerjaannya haram, tempatnya bukan tempat ijabah? Itu nggak mungkin diijabah doa. Maka ketika kita berdoa, kita harus mengevaluasi diri kita. Kita sudah bahas di minggu-minggu yang lalu. Saya sudah menyampaikan di beberapa tempat tentang konsep yang diberikan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah tentang doa. Pertama, doa itu suka ada orang yang kalau dalam acara-acara besar enggak mendoakan orang tua, langsung doa-doa yang bagus banget doanya, redaksinya baik, enggak salah. Tapi panduan Ibnu Qayyim al-Jauziyah berdoa itu satu sebiasa, baca sholawat, ya, baca Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala kulli sahabati sayyidina Rasulillah ajma'in. Baca puji alhamdulillah hamdayya, muji kepada Allah, hamdayya fi ni'ama wa yukabi mazida ya rabbana lakal hamdu, dan seterusnya. Terus mulai dengan apa? Akui kezaliman kita di awal. Pakai doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Pakai doa Nabi Adam, Allahumma ighfir lana wa liwalidayna Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Setelah itu langsung doa untuk kedua orang tua. Jadikan kebiasaan. Walaupun lagi melamun, kalau berdoa pasti itu susunan yang keluar. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara, kalau banyakkan. Kalau sendiri Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Setelah itu baru silahkan doa kita. Mau doa anak dulu, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Terus doa yang lain, baru kita mau doa apa? Mau Allahumma aslih lana dinana allati fiha ma'ashuna, dan seterusnya, allati fiha ma'aduna, dan seterusnya. Itu susunan doa
dipandukan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Luar biasa. Jadi orang ngakui dosa dulu, ngakui zulum dulu, minta ampun sama Allah, doakan kedua orang tua, baru doa yang lain-lain untuk kita dan seterusnya apa kebutuhan kita. Kayak gitu. Walaupun di acara-acara besar, harus minimal saya harus pasti menyempatkan doa Rabbana Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbayana. Doa untuk orang tua. Gitu. Karena tidak ada tempat sering kita lupa untuk mendoakan kedua orang tua kita. Siapapun mereka, pasti mereka yang berjasa dalam hidup kita. Yang pertama, selain orang lain, mereka yang hidup dengan kita di awal kita, tahun-tahun awal kita hidup, apapun kondisi mereka, tetap orang tua seburuk apapun, dia tetap punya jimat buat anak. Jangan dilihat. Kalau orang tua kita memang orang yang baik, sangat doakan oleh kita tetap, supaya nanti dikubur di akhiratnya dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, ini ya, jadi panduan kita dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak faktornya berarti ya. Tadi kita simpulkan faktornya, kitanya menyiapkan diri supaya diijabah. Kita dan kebaikan-kebaikan kita jadi senjata di hadapan Allah untuk ijabah doa. Waktu dan tempat, baru setelah itu redaksi doa yang kita butuhkan sesuai dengan apa hajat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi siapkan mental kita ketika kita merasa doa itu belum diijabah. Mungkin ada yang lebih baik yang kita butuhkan menurut Allah dalam hidup kita selain apa yang kita minta kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini saja kajian kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, yang benar dari Allah, yang salah dari kesalahan saya pribadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni. Saya tutup dengan informasi saldo kas yayasan. Kemarin alhamdulillah masuk dari proyek akhirat dari Umi Yuyu 1 juta. Jadi saldo kita sampai hari ini 5.685.000 rupiah. Kita belum bisa eksekusi beli lemari, nunggu jalan normal dulu. Ada repot soalnya bawa lemari kalau jalan masih begini. Demikian jazakumullah khairan jazaa. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita hidayah dan taufiknya, dan Allah senantiasa memuliakan kita dengan ketakwaan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.